Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Keila Aura Fitradewi. Di video kali ini aku mau ngebahas dan sedikit menyimpulkan mengenai salah satu artikel yang aku baca tentang kemajuan teknologi dan apa pengaruh serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Bayangin deh, kamu awalnya buka HP cuman buat cek pesan, tapi akhirnya malah ketagihan main game sampai lupa waktu. Atau kamu dengar kabar ada pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaannya karena digantikan oleh mesin. Teknologi memang bikin hidup kita jadi lebih mudah, tapi masalah dan dampak yang dihasilkan juga terasa. Nah, teman-teman, hasil dari kemajuan teknologi bukan hanya terlihat dari perkembangan mesin uap pada abad ke-18 yang bisa membuat pabrik memproduksi banyak kain dalam satu hari. Nah, sampai abad ke-21 ini, kita sudah mengalami banyak sekali perkembangan teknologi lainnya. Nah, kira-kira apa aja ya? Yang pertama itu ada kemajuan teknologi di bidang informasi. Contohnya itu kayak e-commerce yang bisa bikin kita belanja dari rumah, atau sistem sekolah yang nyimpan nilai dan absen kita secara online. Yang kedua itu ada kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Sekarang itu bukan hanya ada telepon, tapi juga kita bisa video call, di mana kita bisa komunikasi bareng teman atau kerabat yang jauh sama seperti kita ketemu mereka langsung. Yang ketiga yaitu ada kemajuan teknologi di bidang medis, di mana kita bisa konsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus jauh-jauh pergi ke kota besar. Yang keempat itu adalah kemajuan teknologi di bidang energi, di mana salah satu contohnya adalah panel surya yang bisa dipasang di atap rumah kita, sehingga kita bisa menghasilkan listrik sendiri dan menghemat biaya bulanan. Yang kelima itu ada kemajuan teknologi di bidang kecerdasan buatan atau yang lebih sering dikenal dengan AI. Nah, contohnya kayak sistem kamera yang bisa edit foto kita secara otomatis atau chatbot yang bisa memberikan informasi secara langsung tanpa nunggu lama. Dengan adanya teknologi yang semakin maju memang membuat hidup kita jauh lebih mudah. Tapi masalah yang dihasilkan juga nyata loh. Masalah nyatanya terjadi di dunia kerja, di mana pekerjaan seperti kasir atau pekerja packing barang mulai digantikan oleh mesin. Bikin banyak orang harus cari pekerjaan baru tapi belum punya keterampilan yang dibutuhkan. Juga di bidang pendidikan, di mana anak-anak jadi lebih suka cari jawaban langsung di internet daripada berpikir sendiri, membuat kemampuan berpikir kritis menjadi kurang. Jadi juga di kehidupan sosial, di mana kita jadi lebih sering sibuk balas chat orang daripada ngobrol sama keluarga yang ada di depan mata kita. Ada yang bilang dekat sama yang jauh, tapi jauh sama yang dekat. Atau masalahnya lainnya seperti data kita yang bisa kebobolan dari aplikasi yang kita gunakan. Nah, jika di masa yang akan datang, kondisi ini terus-menerus berlanjut, akan menimbulkan efek yang serius. Yang pertama, orang tua atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil akan kesulitan mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, itu ketergantungan teknologi bisa bikin kita jadi nggak mandiri. Yang ketiga, itu ada isu etika seperti diskriminasi melalui AI akan semakin serius. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, untuk diri kita sendiri, kita bisa membatasi penggunaan gadget. Nah, sisa-sisa waktunya bisa kita gunakan untuk mengasah keterampilan baru. Yang kedua, untuk keluarga dan masyarakat, kita bisa ngajarin teman-teman atau orang tua atau orang sekitar kita cara menggunakan teknologi yang baik dan benar. Jadi kesimpulannya adalah, teknologi bukanlah musuh kita, tapi juga bukan sesuatu yang bisa kita biarkan semaunya. Selalu ingat bahwa teknologi adalah alat, dan kita yang harus memutuskan kapan dan bagaimana cara menggunakannya. Dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab,
kita, bukan sebaliknya. Jadikan teknologi sebagai teman yang bantu kita untuk hidup lebih baik, dan bukan yang bikin kita jadi tergantung. Oke teman-teman, mungkin sekian video pembahasan dari aku. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.